Sudah 6 kali Hendrik memesan sebuah produk kecantikan dari toko kosmetik yang ada di Plaza Millennium Medan. Setelah beberapa kali Hendrik menjual barang dagangannya itu, Hendrik kemudian dapat informasi jika toko kosmetik langganannya itu menjual dengan harga mahal padanya. Hendrik tahu itu setelah ia mengecek sendiri perbandingan harga kosmetiknya itu di Pasar Sambas Medan. Perbedaan harga kosmetik itu ternyata lumayan banyak. Sebab itulah karena kecewa, Hendrik tak mau lagi memesan kosmetik dagangannya itu ke toko kosmetik yang ada di Plaza Millennium. Sementara itu, salah satu karyawan toko kosmetik di Plaza Millennium tempat Hendrik biasa belanja merasa jika Hendrik yang merupakan customernya masih belum memesan barang lagi. Karyawan itu bernama Rika. Merasa customernya tidak ada kabar, Rika berinisiatif menghubungi Hendrik lewat telepon. Hari itu Hendrik mengangkat telepon Rika. Di telepon Rika sempat bertanya mengapa belum memesan barang. Hendrik lantas jujur berkata jika ia tak mau pesan lagi karena harganya mahal. Hendrik juga bercerita jika ia mendapat harga bagus di Pasar Sambas Medan. Mendengar itu, Rika lantas melobi Hendrik. Rika meminta Hendrik jangan dulu pesan di sana, tunggu sebentar. Rika ingin cek harga dulu, nanti ambil dari toko mereka aja. Hendrik pun setuju untuk menunggu. Esok harinya Rika kembali menelepon Hendrik. Saat itu Rika menyanggupi harga kosmetiknya sama dengan harga yang ada di Pasar Sambas. Mendengar itu, Hendrik lantas memesan 17 paket kosmetik yang dimaksud. Hendrik kala itu berpesan kepada Rika untuk tidak lama mengantarkan barang pesanannya. Rika pun sepakat. Sore harinya Rika janjian bertemu Hendrik di samping SPBU di dekat Plaza Millennium Medan. Rika saat itu hendak memberi bon perincian harga pada Hendrik. Namun Hendrik rupanya lagi ada urusan, jadi ia meminta besok saja. Keesokan harinya Hendrik pun bertemu Rika di Plaza Millennium. Setelah merasa cocok dengan harga yang tertera di bon, Hendrik hari itu membayar lunas barang pesanannya sebesar 4.170.000 dengan perjanjian barang akan diantar 4 hari lagi. 5 hari setelah Hendrik membayar lunas pesanannya, barang ternyata masih belum datang. Hendrik lantas bertanya pada Rika. Saat itu Hendrik malah disuruh menunggu 4 hari lagi. Hendrik tentunya kesal. Hendrik kemudian meminta tolong agar disegerakan barang pesanannya. Toh ia akan sudah bayar lunas. Namun Rika membuat alasan jika barangnya memang harus menunggu karena banyak yang pesan selain Hendrik. Hendrik yang juga dikejar customernya tak mau menunggu lagi. Lantas pria keturunan Tionghoa itu meminta Rika agar mengembalikan uangnya saja. Tapi Rika menolaknya. Alasannya kalau sudah berdagang gak bisa lagi balik uang. Hendrik tentunya tak terima. Ia sampai minta tolong agar uangnya dikembalikan saja. Ia mau cancel saja, tapi Rika tetap tak mau. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Hendrik masih juga belum mendapatkan barangnya. Ia pun menelepon Rika. Rika ternyata masih menyuruh Hendrik untuk menunggu karena barang pesanan Hendrik banyak yang pesan juga. Rika sepertinya tahu jika Hendrik sudah tak senang. Karena itulah Rika berjanji jika selepas pulang kerja ia bakal singgah ke rumah Hendrik. Hari itu tanggal 5 Juni 2018, sekitaran pukul 10 malaman. Dengan motor Scoopy-nya, Rika singgah ke rumah Hendrik. Setibanya di rumah Hendrik, Rika dipersilakan masuk. Malam itu Rika menjelaskan jika barang pesanan Hendrik sudah overload, jadi harus menunggu giliran. Hendrik tak terima, ia kemudian meminta uangnya dikembalikan saja, cancel saja. Rika menolak mengembalikan uangnya. Kalau Hendrik tak mau menunggu, tukar merek saja. Hendrik pastilah tidak mau. Keduanya pun adu argumen. Hingga petaka itu pun terjadi. Hendrik yang laki-laki tersulut emosinya, dan Rika pun harus kehilangan nyawanya setelah diserang Hendrik dengan tangan kosong dan sajam. Jasad Rika lantas dipeks Hendrik ke dalam kardus popok bayi. Kemudian ia ikat di jok belakang motor Scoopy Rika.
Dini hari itu juga, jasad Rika Hendrik bawa dengan motor Scoopy itu ke Jalan Karya Rakyat Gang Melati, tepatnya di samping gereja HKBP. Jasad Rika ia tinggalkan begitu saja di sana, lantas Hendrik pun pulang naik becak. Besok subuh tanggal 6 Juni 2018, dua orang pria sedang melintas di samping gereja HKBP. Saat itu mereka melihat ada motor Scoopy parkir di sana dengan sebuah kardus popok bayi. Lampu sepeda motor itu menyala. Merasa aneh, kedua pria itu pun mendekat. Kedua pria itu juga sempat celingak-celinguk mencari-cari pemilik motor, hingga keduanya pun merasakan firasat buruk tentang isi kardus di atas jok motor. Karena takut, dua pria itu pun mendatangi keping setempat. Warga lainnya pun akhirnya berdatangan ke gereja HKBP itu. Penemuan motor dengan bawaan kardus itu pun dilaporkan ke polsek setempat. Tak lama, petugas pun datang. Saat itulah apa yang ditakuti warga benar adanya. Ada jasad wanita di dalam kardus. Warga pun heboh. Jasad lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk identifikasi. Tak butuh waktu lama, pagi itu juga keluarga Rika dihubungi. Sarina dan Muhammad Sauri tak menyangka jika anak kedua mereka mendapatkan musibah seburuk itu. Keduanya pun hanya bisa menangis dan tak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada putri mereka. Sementara itu, hanya butuh 1 hari saja setelah Rika dikebumikan, Hendrik pun ditangkap di rumahnya jam 3 pagi. Sesuai informasi yang didapat, jika malam itu Rika sempat bercerita bakal singgah ke rumah Hendrik kepada teman-temannya. Dan dari keterangan saksi di perumahan Hendrik, jika malam itu mereka melihat ada wanita naik Scoopy masuk ke perumahan dan singgah ke rumah Hendrik, namun tak pernah keluar lagi. Dini hari itu, saksi sempat melihat Hendrik naik motor wanita yang menjadi tamunya itu keluar kompleknya dengan kotak di belakang jok motor dan kembali tanpa motor. Hingga keesokan paginya, warga sekitaran menemukan jasad di dalam kotak di atas motor Scoopy. Sebagai tambahan, malam itu sebenarnya satpam kompleks sempat curiga dengan Hendrik. Bahkan sempat mendatangi rumah Hendrik, tapi hanya dari luar saja. Hal itu lantaran perempuan yang datang dan singgah ke rumah Hendrik belum juga pulang-pulang. Dan setelahnya Hendrik pergi dengan kardus menaiki motor Scoopy tamunya itu. Pengadilan Negeri Medan memvonis Hendrik 14 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.